Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Hari ini kita akan belajar pada subtema keempat, yaitu subtema terakhir pada tema kedua, yaitu bermain di tempat wisata. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk ke materi. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan sebuah permainan. Nah, di sini Benny itu menyiapkan barisan temannya. Nah, mereka itu sudah melakukan sebuah permainan. Permainan apa? Mari kita lihat. Masih ingatkah kalian gerakan bermain estafet bola? Bagaimanakah gerakannya? Nah, berikut ada beberapa gerakan dalam permainan estafet bola, yaitu yang pertama, ada memutar badan ke arah belakang. Yang kedua, menyerahkan bola pada teman satu tim. Nah, setelah menyerahkan, maka bola yang berada paling belakang dan yang paling pertama itu adalah pemenangnya. Gerakan-gerakan tersebut dilakukan tanpa berpindah tempat. Nah, gerakan yang tidak berpindah tempat itu dinamakan gerakan non-lokomotor. Kalau kemarin gerakan yang berpindah tempat itu dinamakan lokomotor. Kalau gerakan yang tidak atau tanpa berpindah tempat itu dinamakan gerak non-lokomotor. Nah, permainan estafet bola itu dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian, badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman yang paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper ke searah kanan menuju teman atau tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Nah, di sini ada langkah-langkah bermain estafet bola. Mari kita beri tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang pertama kita lihat amati gambarnya. Yang pertama kita lihat ternyata gambar ini. Kenapa bisa? Karena dia mencabut tanaman. Karena dia mencabut tanaman yang ada di tempat wisata. Kemudian, nah ini juga karena dia merusak. Sudah mencabut, kemudian dia merusak tanaman atau bunga yang ada di tempat wisata. Dan yang terakhir ya yang ini, karena dia mencoret tembok-tembok yang ada di tempat wisata. Sedangkan gambar ini itu adalah gambar yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari tempat wisata, karena dia berjalan sesuai tempatnya ya, ada jalannya ini. Kemudian ya, dia membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir dia mengantri ya, sesuai urutannya untuk membeli tiket. Nah, sesuai gambar yang tadi itu ada perilaku yang harus dilakukan di tempat wisata dan perilaku yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Perilaku yang harus dilakukan di tempat wisata itu adalah ya, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membudayakan mengantri. Yang ketiga, melewati jalan yang ditentukan. Dan yang keempat, berperilaku sopan. Itu adalah contoh-contoh perilaku yang harus kita lakukan di tempat wisata. Sedangkan perilaku yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata yang pertama ini, mencoret-coret tembok tempat wisata itu jelas tidak boleh. Memberi makan hewan itu juga tidak boleh. Kemudian merusak tanaman. Dan yang terakhir adalah boros air. Nah, itu juga tidak boleh ya. Kita harus tetap menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan untuk hewan-hewan jika kita sedang berwisata ke kebun binatang. Nah, di sini
Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Kemudian kaki akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan apa-apa dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya, dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah menaikkan kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, akan tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, di sini ada kata-kata, mari kita cari maknanya atau artinya secara bersama. Menunggangi, ada kata menunggangi. Nah, di sini ada kata menunggangi. Menunggangi itu artinya adalah menaiki suatu benda. Contohnya di sini Benny ingin menunggangi gajah. Nah, ada lagi kata sewa. Di sini ada kata sewa. Nah, artinya ia menggunakan suatu benda dengan menggunakan uang. Nah, contoh kalimatnya ini, ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Itu adalah contoh kalimatnya. Untuk pemandu. Nah, di sini ada kata pemandu. Nah, pemandu itu adalah penunjuk jalan atau arah. Jadi, kalau ada orang yang menunjukkan arah seperti tempat wisata itu dinamakan pemandu. Kemudian ada kata menekuk. Nah, ada kata menekuk tadi. Ya. Menekuk itu artinya adalah melipat suatu benda. Nah, menekuk itu adalah melipat suatu benda seperti ini. Contohnya, gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengar aba-aba dari pemandu, seperti itu. Kemudian ada lagi aba-aba. Aba-aba adalah kata perintah untuk memulai suatu kegiatan. Contohnya, gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Nah, di sini ada teks bacaan. Museum adalah tujuan wisata selanjutnya. Anak-anak masuk dengan menunjukkan tiket. Di museum terdapat benda-benda unik. Di sana, Lisa kagum melihat lukisan. Dodi kagum melihat patung. Wina kagum melihat jam pasir. Mereka mencatat cerita benda-benda tersebut. Nah, di sini ada kata yang diberi garis bawah. Di museum ada tiket, ada unik, ada lukisan, dan ada patung. Nah, kita cari sama-sama artinya. Nah, museum itu adalah tempat untuk menyimpan barang kuno seperti peninggalan-peninggalan sejarah. Kemudian ada lagi tiket. Nah, tiket itu adalah kertas yang digunakan agar bisa masuk ke suatu lokasi. Nah, jadi dia contohnya masuk ke dalam museum, kita harus bisa menunjukkan tiket. Yang ketiga, lukisan. Lukisan itu adalah karya seni lukis berupa gambar. Jadi lukisannya itu bisa berupa gambar. Ya. Dan yang terakhir itu ada kata unik. Ya. Unik itu adalah berbeda dari yang lain. Jadi itu berbeda dan yang tidak sama. Ya. Dan yang terakhir adalah patung. Patung itu adalah tiruan dari suatu benda. Contohnya seperti orang atau hewan. Benny coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijangnya ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, Benny pun menjawab, banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang itu ada 12. 48 itu berasal dari jumlahnya seluruh kijang. Nah, kemudian kalau 4 itu adalah kandangnya. Jadi dari setiap kandang itu ada 12 ekor kijang. Nah,
Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nah, di sini ada 16 dibagi 8 dibagi 2. Caranya bagaimana? Seperti pertemuan PTM kemarin, kita harus menghitung pada 16 itu dibagi 8 terlebih dahulu, ya. Baru kita letakkan di sini. Nah, 16 dibagi 8 itu hasilnya 2. Lah, 2-nya ini kemudian kita taruh di sini. Nah, jadi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang nomor 2 juga seperti itu. 45 dibagi 3 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 15. Kemudian 5 kita letakkan di sini. Itu hasilnya 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Dan yang terakhir 33 dibagi 11 itu kita hitung terlebih dahulu. Kemudian kita taruh sini. Hasilnya adalah 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Menyalin teks tulisan atau ucapan orang lain itu dinamakan mencatat. Jadi kalau kalian mencatat itu sama saja kalian menyalin tulisan atau yang diucapkan oleh orang lain. Nah, saat mencatat tulislah bagian yang penting saja. Dengan mencatat teks atau ucapan menjadi mudah untuk diingat, ya. Jadi kalau kalian mencatat itu sama saja kalian sedang menyalin teks tulisan atau ucapan dari orang lain. Nah, itu tadi pembelajaran terakhir kita tentang tema 2 bermain di lingkunganku. Jadi jika kalian masih ada kebingungan atau kalian masih ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi Bu Kiki, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih Ayah Bunda atas bimbingannya selama Ananda berada di rumah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.